wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina jami'an futuhal 'arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kepada murid-muridah SMP dan SMA Insan Kamil yang kita sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan keimanan kita, ditambah semangat dalam ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Murid-muridah SMP dan SMA Insan Kamil, pada kesempatan kali ini saya Al-Ustadz Nura ingin sama-sama kita mempelajari hal yang berkaitan dengan yang akan terjadi pada beberapa hari ke depan ini, yaitu pada saat Hari Raya Idul Adha dan pada waktu 3 hari di hari tasyrik disyariatkannya di dalam agama Islam agar bagi mereka yang mampu untuk berkurban, atau dengan nama lain yaitu adalah al-adhiyah. Apa itu kurban? Apa itu al-adhiyah? Yaitu adalah menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik setelahnya, dengan tujuan bahwa kurban ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dasar disyariatkannya kurban itu? Yang pertama, di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Yang artinya adalah maka dirikanlah salat yang kau laksanakan untuk Allah Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian yang kedua, dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dhahhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Muttafaqun alaih. Yang artinya adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing yang berwarna putih bertanduk dengan tangannya sendiri. Beliau sendiri yang menyembelihnya. Ketika menyembelih, beliau sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, sambil beliau letakkan kakinya di samping leher dombanya untuk menjadikan agar domba itu tidak berpindah-pindah dari rasa sakit yang dirasakannya. Adapun hikmah berkurban yang kita laksanakan yaitu adalah mencukupi, memberikan kebaikan atau memberikan nikmat, saling berbagi ya kepada yang membutuhkannya, yaitu dari saudara kita kalangan kaum fakir dan miskin pada hari raya Idul Adha, sebagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah yang kita berikan kepada mereka pada waktu hari raya Idul Fitri. Kemudian apa sih hukum berkurban itu? Terbagi menjadi 3 bagian penjelasannya. Yang pertama, bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah kifayah. Sudah jelas dari maknanya bahwa pelaksanaan potong kurban itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian kenapa dinamakan sunnah kifayah? Maknanya sunnah ini sangat dianjurkan kepada setiap masing-masing keluarga yang
mereka saling memberikan nafkah dalam kesehariannya. Maka sunnah kifayah maknanya jika ada dalam satu keluarga mereka telah ada di antara mereka yang berkurban, maka cukuplah terlaksana sunnah itu daripada keluarga yang disunnahkan juga untuk berkurban. Adapun yang kedua disebutkan sebagai sunnah ain muakkad, yaitu bagi setiap masing-masing individu walaupun ia sedang melaksanakan ibadah haji, dengan syarat bahwa dirinya beragama Islam, telah mukallaf, makna mukallaf balik dan berakal, dan yang ketiga mampu, artinya memiliki kelebihan harta untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya selama hari tasyrik, selama hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Dan yang ketiga, kurban itu menjadi wajib apabila dinadarkan. Kemudian hewan apa saja yang dijadikan untuk hewan kurban? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah Ta'ala atas rezeki yang telah dikaruniakan kepadanya berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu itulah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampaikanlah olehmu wahai Muhammad Rasulullah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh para ulama tafsir tentang makna kalimat al-an'am dalam ayat ini, yaitu khusus disebutkan sebagai hewan kurbannya adalah onta, sapi, dan kambing. Dikarenakan tidak ada riwayat dari Nabi SAW atau para sahabat Nabi yang lainnya yang berkurban selain daripada ketiga hewan itu. Hadirin murid-muridah SMP dan SMA Insan Kamil, kemudian kriteria hewan yang disembelih itu yang bagaimana? Maka dijelaskan dari segi umur. Kalau hewannya itu adalah onta, maka minimal umurnya 5 tahun. Ya, 5 tahun lebih dan mau masuk ke tahun ke-6. Kemudian kalau sapi berumur 2 tahun lebih. Kalau kambing berumur 2 tahun lebih. Kalau dia bentuknya domba berumur 1 tahun lebih. Atau yang berumur 6 bulan tapi telah copot gigi depannya. Tentu hewan yang dikurbankan harus terbebas dari aib atau segala sesuatu yang dapat mengurangi kuantitas daging, seperti hewan yang sedang sakit, atau ada bagiannya yang terpotong, telinganya yang terpotong, atau mungkin kakinya pincang, hewannya dalam keadaan gila, badannya sangat kurus, buta, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun pada saat kita berkurban itu artinya kita menyerahkan sesuatu itu kepada Allah Ta'ala. Maka yang harus kita serahkan kepada Allah tentu adalah sesuatu yang paling istimewa. Bagaimana niatnya ketika kita berkurban? Niatnya adalah nawaitu tadhiyata bihadhihi lillahi ta'ala. Aku berniat untuk berkurban dengan hewan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban sebaiknya kapan? Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai dari terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah,
yaitu pada hari raya Idul Adha, ditambah seukuran waktu untuk sholat 2 rakaat beserta khutbahnya. Artinya sebaiknya pelaksanaan pemotongan hewan kurban langsung setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan pembacaan khutbah oleh khatibnya. Sampai kapan? Berakhirnya waktu berkurban sampai pada saat terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah atau hari terakhir pada hari tasyrik. Karena Nabi SAW bersabda dari riwayat Ibnu Hibban, kullu ayyamin tasyrik dzabahun. Setiap hari-hari tasyrik itu adalah hari di mana diperbolehkannya kita untuk berkurban. Kemudian yang paling afdalnya tentu setelah pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari bahwa pertama kali yang kita lakukan di hari raya Idul Adha adalah sholat Id, kemudian pulang dan menyembelih hewan kurban. Maka barang siapa yang mengerjakan ini setelah masuk waktunya benar-benar sesuai dengan syariatku, dan barang siapa menyembelih sebelum masuk waktunya, maka sembelihannya itu hanyalah daging yang disajikan untuk keluarganya. Artinya sama sekali bukan termasuk kurban. Kemudian bagaimana pembagian daging kurban itu? Apabila pemotongan hewan kurbannya diniatkan nazar, artinya korban yang wajib dilaksanakan, maka tentu seluruh daging hewan yang dipotongnya itu harus disedekahkan, dan tidak boleh bagi yang berkurban atau keluarganya yang diwajibkan untuk dinafkahi oleh yang berkurban itu untuk memakan dagingnya sedikit pun, tidak boleh. Ya. Kenapa? Ya karena dia niatnya wajib untuk menunaikan nadarnya, maka seluruh dagingnya harus dibagikan. Sedangkan jika melaksanakan pemotongan hewan kurbannya dengan niat sunnah dalam berkurban, maka dikatakan ada beberapa cara dalam pembagian daging kurban yang sunnah itu. Yang pertama dan yang paling utamanya yaitu mengambil bagiannya sedikit untuk dikonsumsi oleh dirinya dan juga keluarganya dengan niat tabarruk, artinya mencari berkah. Artinya yang cukup untuk dia dan keluarga pada hari itu dimakan, dan selebihnya dibagikan untuk yang membutuhkan. Kemudian ada juga cara yang kedua, yaitu menyedekahkan bagiannya separuh dan menyisakan separuh lainnya untuk dikonsumsi oleh dirinya dan keluarganya. Itu pun juga boleh. Atau yang ketiga, membaginya menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk dirinya beserta keluarganya, 1 bagian untuk fakir miskin, dan 1 bagian untuk dihadiahkan kepada yang ingin dihadiahkan olehnya. Jadi boleh dengan pembagian yang seperti itu. Bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW bagi mereka yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban? Tentu yang pertama, bagi mereka yang berkurban, mengawali kegiatan kurban itu dengan mengucapkan bismillah. Kemudian mengucapkan takbir 3 kali. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil kemudian membaca sholawat, menghadap ke arah kiblat. Adapun hewan kurbannya, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Membaringkan hewan kurban di bagian sisi kiri badannya dan mengikat semua bagian kakinya kecuali yang kanan, ya. Agar apa? Agar terjadi gerakan yang mengeluarkan semua darah dari tubuh hewan itu. Ketika akan menyembelih, maka dia berdoa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, pemotongan hewan kurban ini kami dapatkan darimu, rezeki darimu, dan kepadamu lah kami berkurban, maka terimalah apa yang kami kurbankan ini. Kemudian bagi mereka yang berkurban disunnahkan tidak memotong rambut, kuku, dan semua anggota badan lainnya,
sebelum proses penyembelihan hewan kurban. Dan yang kedelapan, yaitu menyembelih sendiri jika mampu, kecuali jika perempuan maka mewakilkannya kepada yang lain, dan bagi yang mewakilkannya disunahkan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban itu. Itu yang berkaitan dengan pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan dari keluarga kita, jika ada di antara mereka yang berkurban pada tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan rezeki yang lebih berlimpah kepadanya, dengan keberkahan darinya, dan rezekinya dibanyakin oleh Allah taala untuk bekal dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu segala kebaikan bagi kita semua, dan kita menjadi hamba-Nya yang senantiasa taat dalam beribadah kepadanya. Maka itu kami ucapkan minal a'idin al faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita lakukan dalam ibadah kita, dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Semoga Allah berikan kemuliaan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat murid-murid SMP Insan Kamil dan SMA Insan Kamil. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.